Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak, siswa dan siswi baru SMP PGRI 16 Sidoarjo. Perkenalan dulu ya nak. Nama saya Ismi Sahmatusani. Kalian bisa panggil saya Bu Ismi. Saya di SMP PGRI 16 mengajar mata pelajaran bimbingan dan konseling atau BK. Oke, untuk kali ini materi MPLS PDB untuk kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang anti narkoba, merokok, dan pornografi. Oke nak, untuk pertama-tama kita belajar apa itu narkoba. Mungkin sedikit dari kalian atau banyak dari kalian kurang mengetahui apa itu arti narkoba. Bahkan yang namanya narkoba itu adalah sebuah singkatan, yaitu nar itu narkotika, ko itu psikotropika, dan ba itu adalah bahan adiktif. Untuk selanjutnya kita kupas satu persatu apa itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Pertama-tama kita bahas yang narkotika dulu. Narkotika itu adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah atau sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Dan lanjut yang kedua yaitu psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya, ini contoh obatnya ya nak ya, ada Valium-diazepam, Lexotan, dan Phenobarbital. Jadi kalau alamiah itu banyak-banyaknya dari tumbuhan. Kalau sintetis itu dari obat-obatan. Oke, selanjutnya kita jalan ke zat adiktif. Zat adiktif adalah bahan atau zat bukan narkotika maupun psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Lah, ini adalah contoh-contohnya, ada alkohol, ada rokok, ada kopi, ada lem aica aibon, ada thinner, bensin, dan spiritus. Barang-barang seperti itu kalian kan sudah banyak menemui di lingkungan sekitar kalian. Nah, jikalau kalian menggunakan itu semua secara berlebihan, itu sudah masuk ke zat adiktif atau bisa dibilang narkoba. Selanjutnya ada dampak pengguna dari narkoba, yaitu yang pertama ada tidak terciptanya suasana nyaman, entah itu di dalam rumah atau di sekolah atau di dalam lingkungan kerja. Yang kedua yaitu orang tua pasti resah, dan yang ketiga pasti akan menjadi aib keluarga. Yang keempat, merusak disiplin motivasi belajar jika kalian adalah seorang pelajar. Yang kelima, meningkatnya tindak kenakalan atau kriminalitas. Kenapa? Karena jika kalian sudah menggunakan yang namanya narkoba, entah itu dalam bentuk apapun, pasti kalian menggunakannya secara tidak sadar. Setelah kalian menggunakan, pasti kalian akan tidak sadar. Entah itu kalian memukuli teman kalian atau bullying teman kalian. Dan yang terakhir ada mempengaruhi peningkatan di antara sesama teman. Maksudnya peningkatan di sini adalah peningkatan kenakalan ya nak ya. Oke, itu tadi ada beberapa penjelasan tentang narkoba, yaitu apa pengertian narkoba, terus ada dampak penggunaan narkoba. Sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu tentang rokok. Mungkin kalian sudah tidak asing ya yang namanya rokok ya. Jadi di sini Bu Ismi akan menjelaskan sedikit saja tentang rokok dan dampak-dampaknya. Jadi rokok sendiri itu adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan. Lanjut ke tiga bahan rokok yang sangat-sangat bahaya. Sebenarnya bahan-bahan rokok itu sangat banyak sekali, tetapi di sini saya sebutkan yang paling bahayanya saja. Di sini ada nikotin, tar, dan co atau co. Nikotin itu berbentuk padat dan mengandung zat berbahaya yaitu zat adiktif. Kalian bisa lihat lagi di slide yang sebelumnya bahwa ada zat adiktif itu apa. Dan yang kedua ada tar.
benda padat yang berbentuk kumpulan partikel yang dapat menyebabkan kanker. Dan yang ketiga ada CO atau CO, berbentuk gas yang dapat mengikat sel darah merah. Oke, lanjut ke akibat merokok bagi kesehatan. Yang pertama ada penyakit jantung, yang kedua ada kanker paru-paru, yang ketiga ada bronkitis kronis, dan lain-lain. Sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Yang di bawah ini ada gambar, yaitu paru-paru yang warna hitam, tepatnya yang di sebelah kiri itu adalah paru-paru seorang perokok, dan yang sebelah kanan itu adalah paru-paru yang segar. Kalian bisa lihat sendiri ya nak ya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, tadi kita sudah menjelaskan tentang narkoba, terus menjelaskan tentang rokok. Sebenarnya nak, kalau misal memang mau dikupas satu-satu itu sangat banyak sekali, karena di sini kita hanya sebentar saja bertemunya, jadinya ibu hanya menjelaskan sesingkat-singkatnya saja. Di sini ibu akan menjelaskan tentang pornografi adalah, oke, di sini tentang pornografi mungkin kalian sedikit sudah mengetahui apa itu tentang pornografi. Jadi di sini Bu Ismi minta maaf kalau misal memang ada kata-kata yang kurang pantas untuk diucapkan. Bu Ismi mohon maaf, tapi semata-mata ini tujuannya adalah untuk mengedukasi kalian saja. Oke, masuk ke pengertian dari pornografi. Pornografi sendiri itu penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka dengan tujuan membangkitkan birahi atau gairah seksual. Pornografi dapat menggunakan berbagai media teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran gambar bergerak atau animasi, dan suara seperti misalnya suara orang yang bernafas tersengal-sengal. Selanjutnya, terperangkap dalam penjara ketagihan yang merusak. Jadi bukan hanya narkoba yang mengandung zat adiktif, pornografi juga membuat penikmatnya ketagihan atau kecanduan. Bagi remaja atau seumuran kalian, kecanduan situs porno atau cybersex akan membuat ritme belajar menjadi kacau. Secara umum, kecanduan situs porno akan berdampak negatif pada karakter seseorang tersebut yang sudah melihat situs porno. Oke, jadi ini adalah dampak-dampak ketika kalian sudah masuk ke dalam free sex atau pergaulan bebas. Yang pertama, adapun tanda-tanda anak atau remaja yang kecanduan pornografi, setidaknya ada 8 tanda seorang anak atau remaja yang kerajinan gambar atau ketagihan gambar, film, atau materi berbau pornografi. Yang pertama, suka menyendiri. Yang kedua, bicara tidak melihat mata lawan bicara. Yang ketiga, prestasi di sekolah menurun. Yang keempat, suka berbicara jorok. Yang kelima, berperilaku jorok. Yang dimaksud dengan menarik tali bra, menyenggol dengan sengaja bagian tubuh tertentu, dan lain-lain. Yang keenam, suka berhayal tentang pornografi. Yang ketujuh, banyak minum dan banyak pipis. Yang kedelapan, suka menonton, bila dihentikan akan mengamuk atau tantrum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langsung ke cara menghindari bahaya internet. Kenapa saya langsung lanjut ke menghindari bahaya internet? Karena banyak-banyaknya yang namanya kasus pornografi atau cybersex itu berawal dari internet. Jadi di sini yang pertama, orang tua perlu memiliki pengetahuan tentang internet. Yang kedua, letakkan komputer di tempat yang mudah dilihat. Yang ketiga, bantu agar anak dapat membuat keputusan sendiri. Dan yang keempat, batasi penggunaan internet. Yang kelima, jaga komunikasi yang baik dengan anak. Yang keenam, memasang software filter pornografi. Yang ketujuh, cegah penyalahgunaan ponsel. Oke, itu tadi adalah penjelasan Bu Ismi tentang narkoba, tentang rokok, dan tentang pornografi. Setelah itu, ini adalah pertanyaan dari Bu Ismi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan narkoba? Yang kedua, sebutkan dampak dari penggunaan narkoba. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan rokok? Yang keempat, apa dampak negatif dari penggunaan rokok? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan pornografi? Setelah kalian menjawab semua pertanyaan yang dimasukkan Bu Ismi, silakan kalian memberikan jawabannya
kepada wali kelasnya masing-masing. Terima kasih ya nak, selamat mengerjakan.